Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Bi ni'matin sihhatin wa 'afiyatin hatta an najtami fi hadzal masjidil mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para ustaz, yang mudah-mudahan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa yang kami hormati para guru-guru kita semuanya, yang tidak bisa disebut satu persatu, mudah-mudahan senantiasa mendapat keberkahan dari Allah. Termasuk yang saya hormati Ketua DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya, yang saya muliakan para jamaah salat subuh Masjid Jami' Ar-Rahmah, yang mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di tempat yang penuh kemuliaan ini senantiasa mendapat ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita selalu memanjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak pujian dan memperbanyak syukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Di antara pada pagi hari ini, Allah masih memberikan kita nikmat iman serta nikmat Islam kepada kita semuanya, serta kenikmatan sehat walafiat pada jasmani kita. Mudah-mudahan rohani kita, jiwa kita Allah sehatkan. Dan nikmat Allah yang lain yang mustahil kita mau menghitung-hitung saking banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, yang perlu kita syukuri dan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beriring salam kita sampaikan ke junjungan alam, manusia pilihan, penutup para nabi dan rasul, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamah kita memperoleh syafaatnya. Amin Allahumma amin. Para jamaah salat subuh Masjid Jami' Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian kita pada kali ini, kita kirimkan surah Al-Fatihah kepada para guru-guru kita, termasuk para mu'alif kitab ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan dari para orang-orang soleh, orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadiyatan al-Fatihah ila hadrat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ummatihi wa li masyayikhina wal mu'allimina wa asatidatina wa khususan hadzal mabil kitab bi barakati hadzal majlis ta'lim syai'un lillahi wa lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. Allahumma salli wa sallim wa barik ala wa ashabihi. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk kali ini saya nukilkan dari kitab Nashihul Ibad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Mudah-mudahan kita dapat keberkahan, dapat kebahagiaan kelak nanti, baik di dunia maupun nanti di akhirat. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fihi sab'u asyrata mau'idatan. Kita masuk ya di kitab Nashihul Ibad di bab As-Sudasi, bab yang ke-6, di mana bab ke-6 ini ya di dalamnya ada 17 mau'izah, ada 17 nasihat ya, nasihat kebaikan. Ithnatani khabarani, ada dua hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal baqi athar, dan yang lainnya adalah athar dari para sahabat Nabi. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama. Pernah saya sampaikan dulu ya, saya ulang-ulang kembali ya. Mungkin di antara jamaah yang masih ingat, mungkin banyak yang lupa ya. Kenapa bisa begitu? Ya karena pas dibacakan kadang-kadang jamaah banyak yang tidak mendengarkan karena tidur. Makanya saya sering mengulang-ulang. Ya enggak apa-apa, ngantuk tidur. Al-maqalatul ula, maqalah yang pertama. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah berkata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sittatu asya'unna gharibatun. Ada 6 perkara, dalam 6 perkara itu gharibatun, terasa asing, terasa aneh. Ya.
Baginda Nabi mengatakan ada 6 perkara. Yang 6 perkara di dalamnya ini terasa asing di masyarakat, terasa aneh. Fi sittati mawadi'ah. Di dalam 6 perkara atau 6 hal. Al-awwal, yang pertama, al-masjidu gharibun. Masjid itu terasa asing. Masjid itu terasa asing. Idza kana al-masjidu mabniyan. Jika ada sebuah masjid dibangun, ya bangunannya megah, masjidnya bagus, luar biasa, ya masjidnya tingkat bagus, luar biasa. Fima baina qaumin la yusalluna fi, tapi di masjid itu masyarakatnya, kaumnya tidak mau untuk mempergunakan sholat berjamaah. Jadi terasa asing sekali. Ada masjid, ya, tapi masjid itu tidak dipergunakan untuk sholat berjamaah. Kita lihat, ya, di kampung-kampung. Ya, kalau di sini masih mending, ya, jamaah subuhnya banyak. Setiap sholat 5 waktu jamaahnya banyak. Kita lihat di masjid yang lain. Contoh di kampung, masjidnya bagus, dibangun megah sekali, tapi yang sholat berjamaah sedikit. Ini terasa asing. Masjid ini asing banget. Masjid dibangun dengan biaya yang enggak sedikit, bahkan bisa miliaran, tapi tatkala sholat, di waktu sholat yang berjamaah sedikit. Bahkan ada sebuah masjid yang azan, yang iqomah, yang imami 1 orang. Ada sebuah masjid, masjidnya bagus, ya masyarakatnya sangat antusias membangunnya. Tapi tatkala salat berjamaah subuh, yang imamnya ya azan, pujian, iqomah sekaligus menjadi imamnya. Yang jamaah cuma berapa sekitar orang. Padahal masjidnya bagus. Nah, ini masjid terasa asing, terasa aneh. Terus yang kedua, wal mushafu gharibun. Mushaf Al-Quran maksudnya gharibun, asing, terasa asing. Ya. Idza kana al-mushafu mudi'an fi manzili qaumin la yaqra'una fihi. Mushaf Al-Quran terasa asing, terasa aneh. Kenapa aneh? Di rumah orang tersebut, di rumah kaum tersebut, Al-Quran tidak pernah dibaca. Mushafnya itu loh, mushaf Al-Qurannya nggak pernah dibaca. Termasuk di sini di masjid. Ada mushaf Al-Quran terasa asing, malah milih aplikasi di HP. Ada mushaf Al-Quran berjejer, malah milih chat aplikasi HP. Aneh sekali. Terasa aneh. Mushaf berjejer Al-Quran, milih aplikasi di HP, milih baca di HP daripada mushaf Al-Quran. Itu dijejer begitu, buat apa? Kalau enggak dipegang, enggak dibaca. Ini terasa aneh.
Mushaf Al-Quran terasa aneh, terasa asing. Ya, di dalam rumah seseorang yang nggak pernah dipegang, apalagi sampai dibaca. Gayanya waktu nikah sebagai mahar, mas kawin. Tapi nggak pernah disentuh sama sekali nyentuh, cuma dilap-lap doang. Ini yang terjadi. Mau ngaku mau tidak ya terserah. Ini zaman seperti ini terjadi. Ini Rasulullah yang ngomong, bukan saya cuma baca doang. Itu menukil dari kita masuk Iman. Mushaf Al-Quran terasa asing, aneh banget, ya, aneh banget di dalam rumah orang tersebut, tapi tidak pernah dibaca Al-Qurannya. Kita lihatlah di masjid kita sendiri, ya, jamaah kita, ya, nah itu. Ya masih syukur sih, masih baca Al-Quran pada lewat aplikasi HP daripada tidak sama sekali. Tapi manfaatkan mushaf yang sudah ada. Berjejer tuh mushaf tuh. Nah, bahkan ada yang ngasih sampai kadang-kadang pembacanya kalau sudah waktu Ramadan. Kebaca semua mungkin. Dari biasa kadang-kadang sampai terlupakan. Nah itulah zaman sekarang. Ya. Terus selanjutnya yang ketiga, apa yang terasa asing? Wal Qur'anu gharibun, Al-Qur'an itu terasa asing, terasa aneh. Aneh gimana maksudnya? Idza kana mahfuzan, ya, tatkala ada orang yang hafal Al-Qur'an, semangatnya dia menghafal Al-Qur'an, ya, sampai dibela-belain, ya, bela-belain menghafal Al-Quran. Bagus, sangat luar biasa. Pahalanya besar. Semangat dalam menghafal Al-Quran. Tapi ya terasa aneh ada orang hafal Al-Quran, bisa baca Al-Quran, tapi dia tidak mau mengamalkan isi Al-Quran yang ada di dalamnya. Tidak mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk pedoman hidup dalam hidupnya lewat para ulama. Sekarang zaman orang semangat lagi menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, itu bagus. Tapi lebih bagus lagi kalau sudah hafal Al-Quran. Selain dia menghafal Al-Quran, tahu makna yang di dalam Al-Quran. Apalagi harus digurukan kepada orang ahli Al-Quran. Jangan sakarepe dhewe maca Quran terjemahe langsung diamalkan. Harus lewat para ulama yang ahli dalam bidang Al-Quran. Karena yang tahu tentang Al-Quran adalah ulama yang ahli Al-Quran. Bertanyalah kita kepada yang ahlinya. Fas'al ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kau kepada yang ahlinya, ahli ilmu. Jika kita tidak tahu. Nah, ini terasa aneh. Al-Quran itu dikatakan asing, aneh. Jika orang yang ngerti ilmu Al-Quran, ngerti hukum Al-Quran, tapi tidak mau mengamalkannya, bahkan dia melanggar sendiri. Pinter ngaji Al-Quran, ya, bagus. Ngerti hukum-hukum dalam Al-Quran. Ini haram, ini nggak boleh dikerjakan. Nah, tapi dia melanggar apa yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ai fi qalbi man i'taqadahu wa syahida wa lam ya'mal bima fihi. Nah, ini orang seperti ini nih. Ya, yaitu maksudnya apa, di dalam hatinya itu dia ngerti ya hukum-hukum tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Tapi dia walam ya'mal bima fihi. Tapi orang tersebut tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Karena dikatakan sangat aneh. Al-Quran itu asing, aneh, lucu. Jika ada orang yang paham Al-Quran, tapi dia tidak mau mempraktekkan, mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Bukan Al-Qurannya yang lucu, maksudnya orangnya yang lucu, orangnya yang aneh, yang asing. Padahal kita tahu ya, siapa yang mau belajar Al-Qur'an, sebaik-baik manusia adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengamalkan dan mau mengajarkan kepada orang lain. Khairukum man ta'allama Al-Qur'an wa 'allamahu. Sebagus-bagusnya kalian adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkan kepada orang atau mengamalkan kepada Al-Qur'an tersebut. Itu sebagus-bagusnya manusia. Kebalikannya, kalau dia tidak mau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran, bahkan melanggar segala yang Allah larang, ya, berarti secara sengaja dia menantang hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Wal mar'atul muslimatu as-salihatu ghoribatun fi yadi rajulin zalimin. Dan seorang wanita yang salehah, seorang istri yang salehah, maksudnya terasa asing. Kenapa bisa asing? Kenapa bisa lucu, bisa aneh? Karena dia di bawah kendali fiyadi rojulin zolimin, seorang suami yang zolim, seorang perempuan yang salihah, seorang istri yang salihah terasa asing ya jika seorang istri itu di bawah tekanan ya atau mempunyai seorang suami yang berbuat zalim. Jadi ada seorang perempuan yang solehah, sudah cantik, ya, dermawan, pinter, cari duit, tapi ternyata suami yang ahli maksiat, ya, yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang jauh dari agama, bahkan sering melanggar larangan agama. Ini terasa asing. Ya, perempuan ini terasa aneh. Jadi ya memang seperti itulah ya. Sesuai dengan apa yang dikatakan Rasulullah SAW, ya nggak usah kaget kalau misalnya di zaman ini ya sudah ada hal-hal yang demikian, ya sudah seperti benar apa yang diprediksi Rasulullah SAW. Selanjutnya, warrujul muslimus salihu gharibun fi yadi imraati radiyatin. Dan seorang suami dan seorang laki-laki muslim yang saleh terasa asing ya di tangan seorang perempuan yang hina. Maksudnya apa? Seorang suami, seorang laki-laki, seorang suami yang soleh terasa asing, terasa aneh, ya. Jika seorang suami soleh itu dia
di bawah tekanan atau mempunyai seorang istri yang sangat hina. Maksudnya istri yang tidak solehah. Banyak di zaman ini ya, suaminya soleh, ya, istrinya berlawanan. Istrinya nggak taat. Apa yang suaminya suruh nggak pernah menuruti. Padahal seorang istri yang baik adalah apa yang diperintah suaminya dikerjakan, selama perintah itu tidak melarang, tidak melanggar, ya, dari larangan Allah Subhanahu wa taala. Selama perintah itu baik, istri wajib taat kepada suami. Selama perintah suami itu baik, istri wajib patuh kepada suami. Jangan sampai seorang istri membebani suaminya. Ini dikatakan imro'atin rodiyatin, seorang istri yang hina, yang jelek perilakunya, jelek sifat dan tabiatnya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala apabila kita mempunyai sebuah keluarga yang sangat ideal. Ya, kita mempunyai sebuah keluarga yang sangat ideal. Idealnya gimana? Istri kita, anak-anak kita bisa kita arahkan, bisa kita kendalikan ke jalan yang benar. Karena itu adalah tugas seorang suami, ya, tugas kita kepala keluarga terhadap rumah tangga kita. Seorang suami bertanggung jawab atas keluarganya. Nanti semuanya akan diminta pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Itu tugas kita sebagai seorang suami. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang paling luar biasa. Wal alimu gharibun, dan seorang alim terasa asing, baina qaumin la yasmauna ilaihi, ya, di antara kaumnya la yastami'una ilaihi, kaumnya ini tidak pernah mendengarkan apa yang dia katakan. Orang alim terasa asing, ya, terasa asing banget terhadap kaumnya. Kaumnya ini nggak pernah sama sekali mendengarkan nasihatnya. Tidak pernah menghargai, ya, ucapan-ucapan dari orang alim ini. Seperti yang terjadi saat ini. Ya. Kita lihat, ya, sekarang banyak di kalangan kita yang kurang menghargai, yang kurang menghormati para orang-orang yang ahli ilmu. Jadi wajar apa yang dikatakan Rasulullah, wal alimu gharibun baina qaumin la yastami'una ilaihi. Padahal di antara keberkahan kita adalah tatkala kita mau mengaji, tatkala kita mau mendekati para orang-orang yang ahli ilmu. Di antara keberkahan kita dekat, kita mau ngaji kepada orang alim. Jangankan kalau berkumpul, memandang orang alim adalah itu sudah dapat keberkahan. Apalagi sampai bersama orang alim berkumpul dalam membahas ilmu, keberkahannya luar biasa. Makanya jangan sia-siakan kita, ya,
Jangan sia-siakan mumpung masih ada para guru-guru kita, orang-orang yang ahli di bidang ilmu, jangan sampai kita menjauhinya. Jangan sampai kita tidak menghargai para orang-orang alim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Summa qala Nabi alaihi salatu wasallam," kemudian berkata Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna Allah Taala la yanzur ilaihim yaumal qiyamati nazarur rahmah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ilaihim, tidak akan memandang mereka yaumal qiyamati nazarur rahmah, pada hari kiamat dengan pandangan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa yang dimaksud bagi Nabi besar Muhammad SAW ini? Yaitu kepada hum alladzina lam yusalluna fi dzalika al-masjidu fa al-masjid. Hum alladzina lam yusalluna fi dzalika al-masjid. Ya, tadi yang sudah disebutkan di awal tadi, orang-orang yang tidak mau bersolat, tidak mau sholat berjamaah di dalam masjid. Ini nanti di yaumil qiyamah Allah tidak memandang orang tersebut dengan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak mau sholat berjamaah di masjid. Walam yaqra'u fi dzalikal mushafi, dan orang yang tidak mau membaca mushaf Al-Quran yang ada di dalam rumahnya maupun di dalam masjid. Mushafnya cuma buat pajangan, mushaf Al-Qurannya buat cuma pajangan, tidak pernah dibaca. Wal khariju an amrillahi wa sayyul khuluqi minar rajuli wal mar'ah, dan termasuk orang yang lari dari dari perintah Allah, ya, dan dia mempunyai tabiat buruk, yaitu membiasakan dia beramal buruk, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi orang yang terbiasa beramal yang buruk, terbiasa melakukan perbuatan mazmumah, perbuatan tercela, tidak mengindahkan larangan Allah, tidak mau melaksanakan perintah Allah, baik laki-laki maupun perempuan, nanti tidak akan dipandang Allah di yaumil qiyamah dengan pandangan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa man lam yattabi kalamil alim, dan termasuk yang paling hebat luar biasa adalah yang tidak dipandang Allah di hari kiamat, wa man lam yattabi kalamil alim, tidak mau mengikuti perkataannya orang alim, tidak mau gubris perkataannya orang soleh, orang alim, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, dianggap angin lalu. Alah, dia mah ngomong doang. Dia mah begitu, Ustaz itu mah seperti itu, kiai itu mah seperti itu, nganggap remeh. Ucapan-ucapan orang alim itu gak dianggap sama dia, seperti angin lalu saja. Padahal penuh dengan mau'izah hasanah, pesan-pesan kebaikan, tapi tidak dianggap orang tersebut. Ini nanti di yaumul qiyamah Allah tidak memandang orang tersebut dengan pandangan rahmat ya Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Tinggal kita mau pilih jalan yang mana.
sudah digambarkan, sudah diberitahu kepada kita dari baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masjid dibangun untuk beribadah kepada Allah, untuk sholat berjamaah. Karena di dalam berjamaah itu ada keberkahan yang luar biasa. Sebagus-bagus tempat adalah masjid. Seburuk-buruk tempat adalah pasar. Masjid dibangun enggak cuma megah, tapi masjid itu berfungsi untuk syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya adalah untuk majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, dan untuk sholat berjamaah. Itu fungsi masjid. Alhamdulillah, masjid kita jamaah sholatnya luar biasa. Mudah-mudahan kita di antara orang yang dipandang Allah nanti yang jamaah dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Karena mau sholat berjamaah di masjid. Masih peduli terhadap masjid. Dan termasuk kita mau membaca Al-Quran di masjid, mau buka mushaf Al-Quran di masjid maupun di rumah kita. Kasihan tuh mushafnya sampai berdebu, berjejer di rumah, nganggur, tapi nggak pernah kita pegang, kita baca. Buat apa Al-Quran dibeli, mushaf dibeli, tapi tidak pernah dibaca? Orang seperti ini nanti tidak dipandang Allah di hari kiamat dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah min dzalik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, ya, di zaman-zaman seperti ini, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tempat kita, ya, banyak majelis taklim yang mengajarkan kepada anak-anak kita, yang mengajarkan kepada jamaah-jamaah kita tentang ilmu Al-Quran, tentang ilmu-ilmu agama. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid kita luar biasa. Bagaimana kajian-kajian taklim begitu banyak. Kesempatan untuk kita untuk datang berjamaah, situ ngaji, taklim bersama guru-guru kita. Itu keberkahannya luar biasa. Rugi orang yang ada waktu tidak mau menghadiri majelis ilmu. Pasti rugi. Ya, yang ada kesempatan, ada waktu tidak mau hadir di majelis ilmu, sangat rugi. Padahal pahalanya, keutamanya luar biasa. Ya, alhamdulillah jamaah kita luar biasa. Setiap kajian, majelis ilmu hadir dan datang mengikuti kajian kepada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita semuanya di antara, ya, manusia yang dipandang Allah dengan kasih sayang Allah di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Para jamaah Masjid Ar-Rahmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, ya, pesan ini, ya, dan ajakan ini, ya, mudah-mudahan bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan dalam kehidupan kita, bahwa kalau ingin kita dipandang Allah di yaumil qiyamah dengan rahmat kasihnya Allah, ayo kita sama-sama ngopenin masjid. Kita sama-sama ajak kawan-kawan kita, jamaah-jamaah kita yang belum mau berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah. Kita ajak, kita ingatkan teman-teman kita yang belum membaca mushaf Al-Qur'annya di rumah.
di masjid juga. Kita ingatkan, kita ajak pada jamaah-jamaah kita yang belum membaca Al-Quran. Kita ajak, kita ingatkan. Kita ajak jamaah kita untuk selalu menghormati para orang-orang soleh, para orang-orang alim, para guru-guru kita semuanya. Insya Allah keberkahan akan kembali kepada kita karena kita mengajak kebaikan kepada orang lain. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin Allahumma amin. Mohon maaf para jamaah apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para jamaah, mungkin ya yang menyinggung, ya mungkin mohon kiranya dibuka untuk maaf yang seluas-luasnya. Tujuan saya adalah untuk ngajak, untuk mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kita semuanya nanti akan berhadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala perbuatan kita dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tutup dengan bacaan shalawat. Mudah-mudahan kelak di yaumul qiyamah kita bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salatullah salamullah salatullah salamullah ala rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.